Mertuaku melempar koperku keluar sambil memaki, "Dasar gembel. Cuma numpang hidup." Dia tidak tahu, akulah pemilik sah rumah mewah itu, sementara anaknya hanya pengangguran yang kuhidupi. Aku pergi diam-diam malam itu, tapi saat fajar menyingsing, mertuaku menjerit histeris saat melihat. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara mesin penyedot debu mendengung rendah, memecah keheningan di ruang tamu yang megah itu. Lantai marmer impor dari Italia itu berkilau dingin, memantulkan bayangan Dian Sastrowardoyo yang sedang membungkuk, menyeka noda kecil yang luput dari mesin. Keringat sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya, namun wajah cantiknya tetap datar, tanpa ekspresi. Bukan karena ia tidak mampu menyewa asisten rumah tangga. Dian mampu menyewa 10 orang sekaligus jika ia mau. Namun, ini adalah permintaan, atau lebih tepatnya perintah, dari ibu mertuanya, Meriam Belina. Istri yang baik itu melayani rumahnya dengan tangan sendiri, bukan mengandalkan orang lain. "Apalagi kamu kan di rumah terus, tidak ada kerjaan," begitu kata wanita parubaya itu minggu lalu. Dian menegakkan punggungnya yang terasa kaku. Ia memandang sekeliling. Rumah ini indah. Langit-langit tinggi dengan chandelier kristal, sofa kulit asli berwarna krem, dan lukisan abstrak mahal di dinding. Sebuah ironi yang pahit. Di mata dunia, dan terutama di mata keluarga suaminya, rumah ini adalah simbol kesuksesan Reza Rahadian, suaminya. Padahal, sertifikat rumah ini tersimpan rapi di brankas bank atas nama Dian Sastrowardoyo. Dibeli tunai 3 tahun lalu dari hasil bonus proyek desain interior untuk sebuah hotel bintang 5 di Bali. Itu di pojok dekat vas bunga masih ada debu. Suara melengking itu membuat Dian tersentak. Meriam Belina muncul dari arah dapur, memegang gelas kristal berisi jus jeruk. Ia mengenakan daster sutra yang terlihat mahal, yang dibeli menggunakan kartu kredit tambahan milik Reza, yang tagihannya dibayar oleh Dian. Dian menarik napas panjang, menekan gejolak di dadanya. "Iya, Bu. Ini sedang Dian bersihkan." Meriam mendengus, berjalan mendekat sambil mengetuk-ngetukkan kuku palsunya yang bercat merah menyala ke meja kaca. "Kamu ini, bersihin rumah saja lelet. Lihat tuh jam berapa sekarang? Reza sebentar lagi pulang kerja. Kasihan anakku, capek cari uang di luar, pulang-pulang lihat istrinya masih keringetan bau apek begini." Dian mematikan penyedot debu. Keheningan yang tiba-tiba membuat suara Meriam terdengar semakin tajam. "Dian sudah masak kesukaan Mas Reza, Bu. Pindang patin dan sambal mangga," jawab Dian pelan, mencoba mengalihkan topik. "Halah, paling bumbunya kurang nendang. Kamu itu bisanya cuma menghabiskan uang belanja, tapi hasil masakannya standar warteg," cibir Meriam sambil duduk di sofa, mengangkat kakinya ke atas meja kopi. "Kamu harusnya bersyukur, Dian. Bersyukur Reza itu laki-laki bertanggung jawab. Coba kalau kamu nikah sama laki-laki lain? Pengangguran, nggak punya skill, cuma modal tampang polos. Sudah pasti kamu terlantar." Dian menggenggam gagang penyedot debu itu erat-erat, hingga buku-buku jarinya memutih. "Pengangguran?" Batin Dian tertawa miris. Sudah 2 tahun Reza tidak bekerja. Kantor, yang Reza datangi setiap pagi hanyalah kedok. Suaminya itu hanya pergi ke kafe, gym, atau entah kemana, lalu pulang sore hari dengan wajah dibuat lelah. Uang belanja bulanan yang Reza berikan pada ibunya adalah uang yang Dian transfer diam-diam ke rekening Reza setiap tanggal 1, agar harga diri suaminya tetap terjaga di depan ibunya. "Kenapa diam saja?" Orang tua bicara itu didengar, bentak Meriam. "Iya, Bu." Dian dengar, sahut Dian. Suaranya tenang namun matanya mulai kehilangan kehangatan. "Dian mau mandi dulu sebentar sebelum Mas Reza sampai." "Ya sana. Jangan lupa buatkan teh manis hangat. Ingat, gulanya jangan banyak-banyak. Anakku itu aset keluarga, harus dijaga kesehatannya. Bukan kayak kamu, beban keluarga," gerutu Meriam sambil membuang muka, kembali sibuk dengan ponselnya, mungkin sedang memamerkan kemewahan rumah ini di grup WhatsApp arisannya. Dian berjalan menuju tangga. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena lelah fisik, melainkan karena beban rahasia yang ia pikul sendirian.
Ia menatap punggung mertuanya dari bordes tangga. Kesabaran Dian setipis tisu, dan ia merasa hari ini, tisu itu mulai robek. Pukul 7 malam. Suara deru mesin mobil terdengar memasuki garasi. Itu mobil Pajero Sport hitam, satu lagi aset yang diklaim Reza sebagai hasil bonus tahunan, padahal cicilannya ditarik otomatis dari rekening bisnis Dian. Dian sudah rapi dengan pakaian rumah yang sederhana namun elegan. Ia berdiri di ambang pintu, menyambut suaminya. Reza Rahadian melangkah masuk dengan setelan jas yang sedikit kusut, dasi yang sudah dilonggarkan, dan wajah yang ditekuk lelah. Akting yang sempurna. "Mas sudah pulang?" sapa Dian lembut, mengulurkan tangan untuk menyalami suaminya. Reza mencium kening Dian sekilas, tanpa rasa. "Capek banget, Yang. Meeting sama klien dari Jepang tadi alot banget. Kepalaku mau pecah rasanya." "Utututu, anak mama sayang, capek ya?" Meriam Belina langsung menyerobot, menyingkirkan Dian. Ia memeluk lengan Reza dengan manja. "Sini duduk dulu, nak, mama pijitin." "Dian, mana teh manisnya? Lambat banget sih." Dian berbalik menuju dapur tanpa membantah. Saat ia kembali membawa nampan berisi teh hangat, ia melihat pemandangan yang sudah menjadi rutinitas bulanan. Reza merogoh saku jas bagian dalamnya, dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Wajah Meriam langsung berbinar cerah, matanya berkedip tamak. "Ini buat belanja mama bulan ini," kata Reza dengan nada berwibawa yang dibuat-buat. "Ada bonus sedikit dari perusahaan, jadi Reza tambahin buat mama perawatan ke salon." "Alhamdulillah. Duh, emang anak mama ini paling berbakti, paling pintar cari uang," seru Meriam sambil menciumi pipi Reza, lalu dengan cepat menyambar amplop itu dan mengintip isinya. Senyumnya melebar. "Tuh, Dian, lihat. Suami kamu ini hebat. Makanya kamu layani yang benar. Jangan cuma numpang hidup enak di rumah mewah ini." Dian meletakkan cangkir teh di meja dengan sedikit dentingan keras yang tak disengaja. Reza melirik istrinya dengan tatapan tajam, memberi kode, "Jangan macam-macam." "Makasih, Mas," ucap Dian datar. Sebuah notifikasi muncul di ponsel Dian yang ia kantongi di saku daster. Getaran singkat. Ia tahu persis apa itu. Notifikasi dari m-banking bisnisnya. Tadi pagi, ia mentransfer 25 juta rupiah ke rekening Reza dengan keterangan, dana operasional rumah tangga. Dan malam ini, uang itu berpindah tangan ke amplop coklat di tangan Meriam. "Oh ya, Mas," kata Dian, mencoba memancing. "Tadi orang dealer telepon ke HP aku. Katanya servis mobil bulan ini belum dibayar. Bukannya Mas bilang kantor yang nanggung?" Wajah Reza memucat sekilas, tapi ia dengan cepat menguasai diri. "Oh, itu admin kantor lagi cuti hamil, Yang. Jadi birokrasinya agak ribet. Nanti aku urus besok. Kamu jangan angkat telepon dari nomor nggak dikenal. Ah, ganggu." "Bener tuh," sambar Meriam. "Urusan laki-laki nggak usah kamu recokin. Tahunya terima beres aja kok bawel. Syukur-syukur Reza masih kasih kamu tumpangan di mobil bagus itu kalau ke pasar." Dian menatap Reza, menuntut pembelaan. Namun suaminya itu justru pura-pura sibuk menyesap tehnya, menghindari tatapan mata Dian. "Reza mau mandi dulu." Gerah," kata Reza, bangkit berdiri dan melarikan diri dari situasi itu. "Iya, sana mandi air hangat. Biar si Dian siapin baju ganti kamu," perintah Meriam. Sepeninggal Reza, Meriam menghitung lembaran uang merah di tangannya dengan teliti. "Dian," panggilnya tanpa menoleh. "Besok teman-teman arisan mama mau datang. Kamu masak yang banyak. Buat rendang, opor, sama pesankan catering kue-kue basah yang mahal itu. Jangan bikin malu mama." "Uang belanjanya dari mana, Bu?" "Jatah bulanan dari Mas Reza kan sudah dikasih ke ibu semua," jawab Dian logis. Meriam melotot. "Heh, kamu kan dikasih jatah sendiri sama Reza. Masa pelit sama mertua? Pakai uang kamu dululah. Nanti juga diganti kalau Reza gajian lagi. Dasar perhitungan." Dian tersenyum tipis. Sangat tipis. "Baik, Bu. Akan Dian usahakan." Usahakan untuk terakhir kalinya, tambah Dian dalam hati. 2 hari kemudian,
Kebohongan Reza mulai retak di tempat yang paling klise, keranjang cucian kotor. Pagi itu, Dian sedang memilah pakaian Reza yang akan dibawa ke dry cleaning. Saat memeriksa saku celana bahan suaminya, kebiasaan lama untuk memastikan tidak ada tisu atau uang yang tertinggal, jari Dian menyentuh secari kertas remuk. Ia menariknya keluar. Itu bukan struk bensin atau tol. Itu struk pembelian dari sebuah butik tas branded di Plaza Indonesia. Item, handbag limited edition. Harga, 45 juta rupiah. Tanggal, kemarin siang, jam 14. Dian membeku. Kemarin siang? Reza bilang dia sedang site visit ke proyek di Cikarang yang panas dan berdebu. Dian memeriksa kemeja putih yang dipakai Reza kemarin. Di bagian kerah dalam, samar namun nyata, ada noda kemerahan. Bukan noda saus, warnanya terlalu pink dan teksturnya berminyak. Lipstick. Dan baunya parfum wanita yang manis dan menyengat. Sangat berbeda dengan parfum Jo Malone favorit Dian yang lembut. Tangan Dian gemetar, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang dingin. Ia segera berlari ke ruang kerjanya, sebuah kamar kecil yang ia kunci rapat dan dilarang dimasuki siapapun, tempat ia menjalankan kekaisaran bisnis desain interiornya. Ia menyalakan laptop, jarinya menari cepat di atas keyboard. Ia membuka akses ke rekening tabungan bersama yang selama ini ia isi untuk dana darurat, keluarga, di mana Reza memegang kartu debitnya. Saldo awal bulan lalu, 150 juta rupiah. Saldo hari ini, 3.500.000 rupiah. Mata Dian membelalak. Riwayat transaksi berderet merah menyala. Debit, butik mewah, 45 juta. Debit, hotel bintang 5, suite room, 5 juta. Debit, toko perhiasan, 15 juta. Tarik tunai, 10 juta, berkali-kali. Bajingan, desis Dian pelan. Selama ini ia menutup mata. Ia tahu Reza mungkin sesekali, jajan, kecil untuk gengsi, tapi menguras tabungan darurat untuk wanita lain. Di saat Dian bekerja keras sampai larut malam mendesain interior klien, demi menutupi fakta bahwa suaminya pengangguran. Dian, kamu ngapain di dalam situ? Kunci pintu segala. Gedoran di pintu membuyarkan konsentrasinya. Suara Bumeri. Keluar. Itu ada kurir paket. Mama pesan skincare mahal, bayarin dulu. Kurirnya minta cot, teriak meriam dari luar. Dian menatap layar laptopnya sekali lagi. Ia menekan tombol print pada riwayat transaksi itu. Lembar demi lembar bukti pengkhianatan itu keluar dari mesin pencetak. Ia merapikan kertas-kertas itu, memasukkannya ke dalam map merah. Lalu ia membuka pintu. Wajahnya tenang, terlalu tenang, seperti permukaan danau sebelum badai. Mana kurirnya, Bu? Tanya Dian. Di depan. Buruan, panas nih, omel meriam. Lagian kamu ngapain sih di kamar itu? Sok sibuk kayak wanita karir aja. Palingan main game atau nonton drakor, kan? Dian tidak menjawab. Ia berjalan ke depan, membayar paket skincare seharga 2 juta rupiah itu dengan uang tunai terakhir di dompetnya. Saat kembali ke dalam, ia melihat Meriam sedang mematut diri di cermin ruang tamu. Nanti malam kamu masak yang enak. Reza bilang dia mau bawa temannya makan malam di sini. Katanya investor penting. Awas kalau memalukan, perintah Meriam. Investor? Tanya Dian. Atau wanita yang dibelikan tas 45 juta? Meriam berhenti mengusap wajahnya. Ia berbalik, menatap Dian dengan bingung. Kamu ngomong apa? Ngelindur? Enggak, Bu. Cuma tanya, jawab Dian sambil tersenyum miring. Nanti malam saya masak spesial. Sangat spesial. Malam itu, meja makan sudah tertata rapi. Namun, bukan hidangan mewah yang tersaji. Hanya ada nasi putih, telur dadar, dan sayur bening bayam. Sangat sederhana. Terlalu sederhana untuk standar orang kaya yang selalu digembar-gemborkan Meriam Belina. Reza pulang, tapi tidak membawa investor. Ia pulang sendiri dengan wajah kusut. Rupanya janji temunya batal. Saat mereka duduk di meja makan, Meriam langsung meledak melihat menu makanan. Apa-apaan ini, Dian? Kamu mau menghina Mama? Reza capek kerja, Mama seharian ngurus rumah,
kamu kasih makan begini? Mana dagingnya? Mana ayamnya? Reza menatap meja dengan jijik. Yang, aku kan kasih kamu uang belanja cukup. Kemana duitnya? Kok makannya kayak orang susah begini? Dian duduk dengan punggung tegak di ujung meja. Ia tidak menyentuh makanannya. Uangnya habis. Mas, dipakai bayar skincare ibu tadi siang, bayar listrik yang bengkak karena AC nyala 24 jam di kamar ibu, dan... Dian menatap Reza tajam, dan sisanya mungkin ada di tas Hermes baru yang Mas belikan untuk wanita bernama Anya kemarin siang. Hening. Dawai ketegangan di ruangan itu putus seketika. Wajah Reza berubah pucat pasi, lalu merah padam karena marah dan malu. Meriam menatap anaknya, lalu menatap Dian, mencoba memproses informasi itu. Namun, ego Meriam lebih besar daripada logikanya. Ia tidak mungkin menyalahkan anaknya. Jaga mulut kamu, Dian, bentak Meriam, memukul meja. Jangan nuduh suami sembarangan. Kalau Reza beli tas buat orang lain, itu hak dia. Uang-uang dia. Kamu itu istri, tugasnya menerima, bukan mengaudit. Itu uang saya, Bu, kata Dian dingin. Uang yang selama ini Mas Reza kasih ke ibu, uang yang dipakai beli mobil, uang yang dipakai belanja, itu uang saya. Reza sudah di PHK 2 tahun lalu. Reza berdiri, kursi berdecit keras. Dian, cukup. Tapi Meriam sudah terlanjur panas. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak oleh menantu yang selama ini ia anggap remeh. Ia berdiri, menunjuk wajah Dian dengan telunjuk gemetar. Hai, perempuan ular. Berani-beraninya kamu ngaku-ngaku. Reza itu direktur. Kamu itu apa? Cuma ibu rumah tangga yang kerjanya leha-leha. Meriam mengambil gelas berisi air putih dan menyiramkannya ke wajah Dian. Biur. Dian tidak berkedip. Air menetes dari dagunya, membasahi blus sutranya. Ia tetap duduk tenang, namun tangannya di bawah meja sudah mengepal hingga kuku menancap ke daging. Dengar ya, teriak Meriam, suaranya melengking memenuhi seluruh rumah. Dasar gembel tak punya rumah cuma numpang hidup. Kalau bukan karena kebaikan anakku, kamu itu sudah tidur di kolong jembatan. Kamu itu cuma benalu di keluarga ini. Tak punya malu. Pergi kamu dari sini kalau tidak bisa menghormati suami dan mertua. Reza hanya diam. Ia tidak membela ibunya, tapi ia juga tidak membela istrinya. Ia hanya berdiri di sana, pengecut yang berlindung di balik ketiak ibunya. Dian menyeka wajahnya dengan serbet. Gerakannya lambat dan anggun. Ia berdiri perlahan. Ibu mengusir saya? Tanya Dian. Suaranya rendah, namun menggetarkan. Iya. Saya usir kamu. Keluar dari rumah anakku, jerit Meriam. Dian mengangguk. Baik. Kalau itu mau ibu, saya akan pergi. Ia menatap Reza. Mas, kamu dengar itu? Ibu kamu mengusir saya. Dan kamu diam saja. Reza membuang muka. Kamu sih, cari gara-gara sama mama. Minta maaf sana. Dian tertawa kecil. Tawa yang hampa. Tidak, Mas. Aku tidak akan minta maaf. Aku akan menuruti perintah ibumu. Dian berbalik dan berjalan menuju tangga. Tidak ada air mata. Hatinya sudah membatu. Malam ini adalah batas akhirnya. Di dalam kamar utama, Dian tidak menangis terseduh-seduh seperti sinetron yang sering ditonton mertuanya. Ia bergerak efisien dan taktis. Ia mengambil ponselnya, menekan nomor kontak yang sudah ia simpan di speed dial nomor 1, Nicholas Saputra, lawyer. Halo, Nick, sapa Dian begitu telepon tersambung. Suaranya stabil. Dian, tumben telepon malam-malam. Ada apa? Suaramu terdengar beda. Suara bariton Nicholas terdengar khawatir di seberang sana. Rencana B, Nick. Eksekusi besok pagi. Jam 6 tepat. Hening sejenak di ujung telepon. Nicholas adalah sahabat kuliah Dian sekaligus pengacara kepercayaannya. Ia tahu segalanya. Tentang aset Dian, tentang Reza yang manipulatif, dan tentang kesabaran Dian yang menunggu waktu. Kamu yakin? Sekali kita tarik pelatuknya, nggak ada jalan kembali, mereka akan hancur lebur. Mereka sudah menghancurkan aku perlahan selama 5 tahun, Nick.
Tadi mertuaku bilang aku gembel yang cuma numpang hidup. Jadi, biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya jadi gembel yang sesungguhnya. Dimengerti. Timku akan sampai di sana besok jam 7 pagi bersama orang pengadilan dan polisi. Truk pindahan akan datang jam 5 pagi sesuai instruksi untuk mengangkut barang-barang pribadimu. Terima kasih, Nick. Dian menutup telepon. Ia mengeluarkan 2 koper besar. Ia hanya memasukkan pakaian-pakaiannya, laptop, perhiasan pemberian almarhum orang tuanya, dan dokumen-dokumen penting. Ia tidak membawa satupun barang yang pernah ia beli untuk Reza. Jam tangan Rolex yang ia hadiahkan ulang tahun lalu, ia biarkan di meja rias. Jas-jas mahal Reza, ia biarkan di lemari. Biar Reza menyimpannya sebagai kenang-kenangan dari masa kejayaannya yang palsu. Pukul 2 dini hari. Rumah sunyi senyap. Reza tidur di kamar tamu, mungkin merajuk atau takut menghadapi Dian. Meriam pasti sudah mendengkur di kamarnya. Dian duduk di tepi ranjang yang sebentar lagi bukan miliknya. Atau lebih tepatnya, ranjang di rumah yang tidak akan lagi ia izinkan mereka tinggali. Ia memandang sekeliling kamar itu. Selamat tinggal, neraka berkedok istana, bisiknya. Dian tidak tidur. Ia duduk menunggu fajar menyingsing, menunggu saat di mana roda nasib akan berputar 180 derajat. Besok pagi, bukan hanya matahari yang terbit, tapi juga kebenaran yang akan membakar hangus kesombongan Meriam Belina dan Reza Rahadian. Waktu menunjukkan pukul 4.30 pagi. Sebuah truk box besar berwarna kuning berhenti tanpa suara di depan pagar rumah. 4 orang pria berseragam turun. Dian membuka pintu utama. Wajahnya segar meski tanpa riasan. Ia menunjuk tumpukan barang-barang seninya, lukisan-lukisan mahal miliknya, dan furnitur masterpiece karyanya sendiri yang ada di ruang tengah. Angkut semua yang ada stiker merahnya. Perintah Dian pelan. Jangan bersuara. Biarkan penghuni lain tidur nyenyak, untuk terakhir kalinya. Sinar matahari pagi yang cerah menerobos masuk melalui celah-celah jendela besar di lantai 2. Namun, ada yang aneh dengan pagi ini. Biasanya, pukul 7 pagi, aroma nasi goreng mentega atau semur daging sudah menguar memenuhi udara, bercampur dengan wangi kopi Arabica yang baru digiling. Tapi hari ini, udaranya hampa. Dingin. Meriam Belina menggeliat di balik selimut tebalnya. Ia meraba meja nakas, mencari bel kecil yang biasa ia bunyikan untuk memanggil Dian membawakan air hangat. Tring. Tring. Hening. Tidak ada langkah kaki tergopoh-gopoh menaiki tangga. Tidak ada suara lembut yang berkata, "Iya, Bu, ini airnya." Dasar menantu malas. Mentang-mentang semalam habis dimarahi, sekarang mogok kerja, gerutu Meriam sambil menyingkap selimut dengan kasar. Ia turun dari ranjang, mengenakan sandal bulu-bulunya, dan berjalan keluar kamar dengan langkah menghentak, siap memuntahkan omelan pagi. Ia menuruni tangga melingkar itu dengan percaya diri. "Dian, kamu tuli ya? Saya panggil dari tadi. Mana kopi saya?" Suaranya memantul. Gema. Meriam berhenti di anak tangga terakhir. Matanya mengerjap, mencoba memproses pemandangan di hadapannya. Ruang tamu utama yang megah itu, botak. Sofa kulit Italia berwarna krem tempat ia biasa duduk bak ratu, hilang. Meja kopi dari kayu jati ukiran Jepara, hilang. Televisi 85 inci yang menempel di dinding, hilang, menyisakan braket besi yang telanjang dan kabel-kabel yang menjuntai seperti usus terburai. Bahkan karpet permadani Persia yang tebal dan lembut itu sudah tidak ada, menyisakan lantai marmer yang dingin dan berdebu tipis. "Maling?" bisik Meriam, suaranya tercekat. "Maling. Reza. Reza bangun. Rumah kita kemalingan." Meriam berlari histeris kembali ke lantai atas, menggedor pintu kamar Reza. Reza Rahadian keluar dengan wajah bantal, matanya merah bengkak, rambut acak-acakan. "Apa sih, Ma? Pagi-pagi teriak-teriak." "Kepala Reza sakit banget nih," keluh Reza. Semalam ia tidak bisa tidur memikirkan ancaman Dian, tapi ia menepisnya sebagai gertakan sambal belaka. "Rumah kita, Za, kosong. Barang-barang habis semua. Maling masuk semalam," jerit Meriam sambil menarik tangan anaknya, menyeretnya ke railing tangga. Reza melihat ke bawah. Matanya membelalak.
Rasa kantuknya lenyap seketika digantikan oleh rasa dingin yang merambat dari ujung kaki ke ubun-ubun. Ia bukan melihat rumah yang kemalingan. Ia melihat rumah yang ditinggalkan. Reza berlari turun, diikuti Meriam yang napasnya memburu. Ia berlari ke dapur. Kosong. Kulkas 2 pintu yang canggih itu hilang. Kompor tanam induktion lenyap. Bahkan set meja makan marmer pun tidak ada. Hanya tersisa kursi plastik butut di pojok yang entah dari mana asalnya. Reza membuka lemari dapur. Piring, gelas kristal, panci mahal, semuanya bersih. Yang tersisa hanyalah 2 piring melamin retak dan 1 gelas plastik hadiah deterjen. Ini bukan maling, Ma, kata Reza, suaranya bergetar. Maling gak akan sempat bongkar kitchen set dan bawa kulkas segede gaban tanpa suara. Terus siapa? Setan? Bentak Meriam. Reza menelan ludah. Ia melihat secari kertas post-it berwarna kuning tertempel di pintu lemari yang kosong itu. Tulisan tangan yang sangat ia kenal. Rapi, tegas, dan tajam. Nikmati rumah kosong ini. Barang-barang yang aku bawa adalah barang yang aku beli dengan uangku. Yang tersisa adalah barang yang kalian beli. Selamat menikmati hasil kerja keras kalian. Dian. Reza meremas kertas itu. Kakinya lemas. Ia merosot duduk di lantai dapur yang dingin. Dian? Meriam merebut kertas itu dari tangan Reza. Membacanya sekilas, lalu tertawa. Tawa yang sumbang dan dipaksakan. Hah? Si gembel itu? Dia ngaku-ngaku beli semua ini? Halusinasi dia? Za, lapor polisi sekarang. Dia nyuri aset kamu. Dia nyuri harta anakku. Ma. Reza memijat pelipisnya. Masalahnya, Dian ada benarnya. Maksud kamu? Meriam melotot. Sofa itu, Dian yang gesek kartunya. TV itu, dia yang transfer. Aku cuma. Reza tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Bahwa dia cuma numpang foto untuk dipamerkan di Instagram. Bohong, potong Meriam cepat. Penolakannya begitu kuat. Kamu direktur. Gaji kamu ratusan juta. Jangan ngelindur kamu, Za. Ini pasti dia guna-guna kamu biar kamu lupa ingatan. Dasar perempuan ular. Sudah numpang, nyuri pula. Tiba-tiba, perut Meriam berbunyi keras. Rasa lapar menyerang. Kebiasaan dimanja membuat tubuhnya menuntut asupan. Udah, Mama pusing. Pesan makanan sekarang. Delivery. Mama mau bubur ayam spesial sama dimsum. Kamu bayar? Perintah Meriam, masih berusaha mempertahankan otoritasnya di tengah kekacauan. Reza merogoh saku celana tidurnya, mencari ponsel. Ia membuka aplikasi ojek online. Jarinya terhenti saat melihat saldo e-walletnya, Rp12.500. Ia beralih ke M-Banking. Saldo, Rp50.000. Kartu kredit tambahannya sudah diblokir Dian sejak semalam. Ma. Reza nggak ada cash. Cicit Reza. Transferlah. Ribet amat. Saldo lagi limit, Ma. Gangguan bank kayaknya. Reza berbohong lagi. Kebohongan adalah satu-satunya pertahanan yang ia miliki saat ini. Arg. Tidak berguna. Meriam berjalan mondar-mandir di ruang tamu yang kosong itu seperti singa dalam kandang. Tunggu saja sampai dia balik ngemis-ngemis minta maaf. Mama nggak akan bukain pintu. Biar dia sujud di kaki Mama dulu. Saat itulah, terdengar suara deru motor yang bising berhenti di depan pagar. Bukan 1, tapi 5 motor sekaligus. Diikuti suara gedoran pagar besi yang kasar dan brutal. Dung, dung, dung. Reza Rahadian. Keluar lo. Teriakan parau seorang laki-laki terdengar dari luar. Meriam tersenyum sinis. Nah, itu pasti polisi atau keamanan yang kamu panggilkan? Atau mungkin rekan bisnis kamu? Suruh mereka tangkap Dian. Reza justru memucat. Wajahnya seputih tembok. Ia tahu suara itu. Itu bukan suara rekan bisnis. Itu suara malaikat pencabut nyawa bagi keuangannya. Gedoran di pagar semakin kencang, kali ini disertai lemparan batu kerikil yang menghantam kaca jendela depan. Wewe, jangan ngumpet lo, banci, bayar utang lo.
Meriam Belina, dengan segala keangkuhannya, merasa terhina. Ia merapikan dasternya, mengangkat dagunya tinggi-tinggi, dan berjalan menuju pintu depan. "Jangan, Ma. Jangan dibuka," seru Reza panik, berusaha menahan ibunya. "Biar Reza aja yang ngomong dari dalam." "Minggir kamu," tepis Meriam. "Orang kaya nggak boleh takut sama preman kampung. Biar mama kasih pelajaran sopan santun sama mereka." Berani-beraninya teriak di depan rumah direktur. Meriam membuka pintu utama lebar-lebar. Ia melangkah ke teras. Di balik pagar besi hitam yang tinggi, 5 orang pria berbadan tegap, berkulit gelap karena matahari, dan berwajah sangar sedang berdiri. Mereka mengenakan jaket kulit dan celana jeans robek. Tato menyembul dari balik lengan baju mereka. "Heh, kampungan," teriak Meriam, menunjuk mereka dengan telunjuknya. "Kalian tahu ini rumah siapa? Ini kawasan elit. Jangan teriak-teriak kayak orang hutan. Saya panggil satpam komplek, diseret kalian semua." Salah satu pria yang paling besar, dengan bekas luka di pipi kiri, tertawa terbahak-bahak. Ia meludah ke aspal. "Satpam? Panggilin aja, Bu. Satpam kompleks ini juga udah bosen lihat kita nagih ke sini tapi nggak pernah ditemuin." "Nagih?" Meriam mengernyit jijik. "Salah alamat kalian. Anak saya Reza Rahadian, direktur utama. Duitnya miliaran. Nggak mungkin punya utang sama gembel kayak kalian." Si pria codet itu mendekatkan wajahnya ke sela-sela pagar. "Direktur utama? Hahaha. Woi, Za. Keluar lo. Jangan ngumpet di ketiak nyokap lo. Bilang sama emak lo yang sombong ini, lo itu direktur apa? Direktur judi slot?" Jantung Meriam seakan berhenti berdetak. "Judi slot?" Reza akhirnya keluar dari balik pintu, berjalan gontai dengan bahu merosot. Ia tidak berani menatap mata ibunya. Ia berjalan mendekati pagar dengan tangan terangkat memohon. "Bang Roni, tolong pelanin suaranya. Bang. Malu sama tetangga," bisik Reza. "Malu?" Bang Roni menendang pagar hingga bergetar. "Lo punya malu? Udah 6 bulan lo nunggak. Janji lusa, janji besok, janji cair bonus. Mana? Bos gue udah panas. Za, hari ini lo bayar 50 juta buat bunganya doang, atau tangan lo gue patahin satu." Meriam terhuyung ke belakang, berpegangan pada pilar teras. "Reza, apa maksudnya ini? Judi? Utang?" Reza menoleh pada ibunya, matanya basah. Maafin Reza. Jadi selama ini?" Meriam menatap anaknya dengan horor. "Uang belanja mama mobil itu? Mobil itu masih nyicil, dan udah nunggak 3 bulan, potong Bang Roni galak. Dan denger-denger, yang bayarin cicilan lo selama ini bini lo kan? Si Dian? Sekarang bini lo udah cabut, siapa yang mau bayarin gaya hidup lo? Hah?" Ternyata debt collector ini lebih tahu kondisi keuangan rumah tangga mereka daripada Meriam sendiri. Sebuah tamparan realita yang sangat keras. Saya akan lapor polisi. Ini pemerasan," ancam Meriam, meski suaranya mulai gemetar. "Lapor aja, nenek lampir. Sergah anak buah Bang Roni. Kita punya bukti tanda tangan anak lo di atas materai. Sah secara hukum dan sah secara jalanan. Bang, kasih saya waktu. Bang, saya lagi jual aset." Reza mencoba bernegosiasi, keringat dingin mengucur deras di lehernya. "Aset gundulmu." Bang Roni menunjuk ke dalam rumah yang pintu utamanya terbuka, memperlihatkan ruang tamu yang kosong melompong. "Isi rumah lo aja udah ludes. Lo mau jual ginjal lo?" Suasana memanas. Bang Roni memberi isyarat pada anak buahnya. "Manjat." Seret dia keluar. "Kita ambil apa yang bisa diambil." 2 orang berbadan besar mulai memanjat pagar. Meriam menjerit histeris. Reza mundur ketakutan. "Tunggu." Sebuah suara klakson mobil yang panjang dan berwibawa menghentikan aksi mereka. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti tepat di belakang motor-motor para penagih utang itu. Pintu mobil terbuka. Nicholas Saputra turun. Ia mengenakan setelan jas abu-abu carcoal yang pas badan, rambut klimis, dan kacamata hitam. Di belakangnya,
Turun 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap dan 2 orang petugas keamanan komplek. Aura Nicholas begitu tenang namun mendominasi, membuat para preman itu turun dari pagar. "Selamat pagi, bapak-bapak," sapa Nicholas datar. Ia melepas kacamata hitamnya, menatap Bang Roni tanpa rasa takut sedikitpun. "Saya harap bapak-bapak tidak sedang melakukan tindak pidana perusakan properti atau penganiayaan di sini." "Siapa lo?" tanya Bang Roni, sedikit menurunkan nada suaranya melihat polisi di belakang Nicholas. "Saya Nicholas Saputra, kuasa hukum dari pemilik sah rumah ini, Ibu Dian Sastrowardoyo," jawab Nicholas tegas. Mendengar nama Dian, Meriam langsung mendapatkan angin segar. "Nah, ini pengacara menantu saya. Pak Niko, tangkap preman-preman ini. Dan tangkap juga Dian karena dia sudah mencuri barang-barang di rumah ini." Nicholas menoleh perlahan ke arah Meriam. Tatapannya dingin, menusuk, dan penuh rasa kasihan yang merendahkan. "Ibu Meriam," kata Nicholas pelan. "Saya di sini bukan untuk membela ibu atau Reza. Dan klien saya, Ibu Dian, tidak mencuri apapun. Dia hanya mengambil barang miliknya sendiri." "Bapak-bapak," Nicholas beralih ke para penagih utang. "Klien saya tidak bertanggung jawab atas utang saudara Reza Rahadian. Ini adalah utang pribadi yang tidak ada hubungannya dengan harta Gonogini maupun aset istri. Jadi, silakan Bapak tagih orangnya di luar area properti ini. Tapi jika kalian merusak 1 inci saja dari pagar rumah klien saya pastikan kalian semua tidur di sel malam ini." Bang Roni mendengus, tapi ia paham hukum. Ia menunjuk wajah Reza. "Oke. Gue tunggu lo di luar komplek. Awas lo kalau coba kabur. Gue pegang KTP lo." Gerombolan penagih utang itu mundur, menyalakan motor mereka dengan bising, lalu pergi menunggu di ujung jalan komplek, seperti hiena yang menunggu mangsa keluar dari sarang. Kini, tinggal Reza, Meriam, dan Nicholas di halaman itu. "Terima kasih, Niko. Syukurlah kamu datang." Reza menghela napas lega, mencoba bersikap akrab. "Kamu bisa pinjamkan aku dulu 50 juta? Nanti diganti kalau..." "Diam, Reza," potong Nicholas. Ia tidak masuk ke dalam rumah. Ia berdiri di teras, membuka tas kerjanya, dan mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah. "Pak Polisi, silakan," kata Nicholas pada petugas di belakangnya. Salah satu polisi maju. "Saudara Reza Rahadian? Kami menerima laporan dari pihak leasing mobil. Mobil Pajero Sport dengan plat nomor B1990 RZ yang ada di garasi ini sudah menunggak cicilan selama 4 bulan dan statusnya ditarik karena wan prestasi. Kami didampingi pihak eksekutor dari leasing akan melakukan penarikan unit sekarang." Apa?" Reza ternganga. Tapi kan biasanya Dian sudah berhenti membayar cicilan mobil mainanmu itu sejak 3 bulan lalu, Reza. Dia sengaja membiarkannya menunggak untuk melihat apakah kamu punya inisiatif membayar. Ternyata tidak. Jelas Nicholas tajam. Di belakang mobil Nicholas, sebuah truk derek, towing, mundur perlahan masuk ke carport. "Nggak bisa gitu dong," jerit Meriam. "Itu mobil anak saya. Itu simbol kehormatan keluarga ini. Kalau diambil, mau naik apa kita? Naik angkot, Bu. Atau jalan kaki?" "Sehat," jawab Nicholas santai. Petugas derek dengan cekatan mengaitkan rantai ke as roda Pajero itu. Reza hanya bisa menatap nanar saat mobil kebanggaannya, mobil yang ia gunakan untuk memikat wanita-wanita lain, mobil yang ia pakai untuk pamer di depan teman-temannya, ditarik paksa keluar dari garasi seperti rongsokan tak berharga. Habis semuanya," gumam Reza, air mata mulai menetes. Topengnya hancur. Ia bukan lagi direktur. Ia hanyalah pengangguran dengan utang menumpuk. "Belum semuanya, Reza," suara Nicholas kembali terdengar, kali ini lebih serius. "Kita masuk ke agenda utama." Nicholas menyerahkan 2 amplop tebal. 1 untuk Reza, 1 untuk Meriam. "Apa ini?" tanya Meriam dengan tangan gemetar. Ia merasa seperti sedang bermimpi buruk yang tak berujung. Amplop untuk Reza berisi gugatan cerai. "Sidang pertama dijadwalkan 2 minggu lagi. Klien saya menuntut perceraian tanpa tuntutan harta Gonogini, karena memang tidak ada harta bersama yang kalian hasilkan.
Semua aset terbukti milik Dian sebelum menikah atau dibeli dengan uang Dian sendiri. Jelas Nicholas. Reza membuka amplop itu. Matanya membaca poin-poin gugatan. Alasan, penelantaran ekonomi, perselingkuhan, kekerasan verbal. Bukti-bukti terlampir, chatlock, mutasi rekening, foto-foto perselingkuhan. Lengkap. Tak terbantahkan. Dan amplop untuk Ibu Meriam. Lanjut Nicholas. Meriam membukanya. Itu adalah surat somasi dan perintah pengosongan rumah. Ibu dan Reza punya waktu 1x24 jam untuk meninggalkan rumah ini. Rumah ini adalah aset tunggal atas nama Dian Sastrowardoyo. Sertifikat hak milik sudah saya pegang. Gila. Meriam merobek surat itu menjadi 2. Ini rumah anakku. Dian cuma numpang. Dia yang harus pergi. Nicholas tersenyum tipis. Ia mengeluarkan tabletnya, memutar sebuah rekaman suara. Dasar gembel tak punya rumah cuma numpang hidup. Kalau bukan karena Reza, kamu tidur di kolong jembatan. Suara Meriam yang melengking semalam terdengar jernih dari speaker tablet itu. Wajah Meriam merah padam. Rekaman itu dikirim Dian kepada saya semalam sebagai bukti puncak kekerasan verbal yang dialaminya. Ironis ya, Bu? Ibu meneriaki pemilik rumah sebagai penumpang, padahal ibulah yang sebenarnya gembel di istana ini. Kata-kata Nicholas seperti palu godam yang menghantam dada Meriam. Napasnya sesak. Kakinya tak kuat menopang tubuhnya. Ia ambruk ke lantai teras, pingsan karena syok. Mama. Reza berteriak, mengguncang tubuh ibunya. Nicholas menatap jam tangannya. Bawa ibumu ke dalam, beri air gula. Lalu mulailah berkemas. Besok jam 8 pagi, saya akan kembali untuk mengganti kunci rumah ini. Jika kalian masih di sini, polisi akan menyeret kalian keluar dengan paksa atas tuduhan penyerobotan lahan. Nicholas berbalik, masuk ke dalam mobil sedannya, dan pergi meninggalkan ibu dan anak itu dalam kehancuran total. Reza dan Meriam menghabiskan sisa hari itu dalam kebisuan yang mencekam. Meriam siuman 1 jam kemudian, tapi semangatnya sudah patah. Ia duduk di lantai ruang tengah yang kosong, menatap dinding putih yang hampa. Tidak ada lagi omelan, tidak ada lagi perintah. Hanya tatapan kosong seorang wanita yang dunianya runtuh dalam sekejap. Tidak ada listrik. Dian sudah memutus aliran listrik pasca bayar rumah itu via aplikasi PLN Mobile, meminta pemutusan sementara. Rumah itu mulai gelap seiring matahari terbenam. Kita mau tidur di mana besok? Za? Tanya Meriam lirih, suaranya parau. Reza duduk memeluk lutut di pojok ruangan. Baterai HP-nya tinggal 10%. Aku lagi cari kontrakan murah di internet, MA. Tapi, rata-rata minta bayar di muka setahun. Uang kita nggak cukup. Hubungi Anya, kata Meriam tiba-tiba. Wanita simpananmu itu. Kamu bilang kamu belikan dia tas 45 juta kan? Minta dia jual tas itu. Kita butuh uangnya. Reza menggeleng lemah. Udah aku telepon dari tadi siang, MA. Nomerku diblokir. Instagram aku diblok. Dia tahu aku bangkrut. Berita tentang pengusaha muda Reza Rahadian digugat cerai dan terlilit utang, sudah masuk akun gosip Lambe Tura sejam yang lalu. Anya nggak mau ikut keseret. Bangsat, umpat Meriam. Semua orang meninggalkan kita saat susah. Dian nggak meninggalkan kita saat susah. MA, gumam Reza pelan, sebuah pengakuan yang terlambat. Dulu waktu aku di PHK, dia yang backup aku. Dia yang kasih modal aku pura-pura kerja biar mama nggak malu. Dia yang masak, dia yang nyuci, dia yang bayar semua dan kita ludahin mukanya. Meriam terdiam. Rasa lapar kembali menyerang perutnya yang seharian hanya diisi air keran. Jangan bela dia. Dia itu istri durhaka. Kalau dia baik, dia nggak akan tega biarin mertuanya kelaparan dan gelap-gelapan begini. Ego Meriam adalah benteng terakhir yang ia miliki, dan ia akan mempertahankannya sampai mati, meski itu membunuhnya. Reza menyalakan senter dari HP-nya. Cahaya temaram itu menyoroti koper-koper mereka yang sudah tertata di dekat pintu. Hanya koper berisi baju. Tidak ada perhiasan, sudah dijual Reza untuk judi, tidak ada aset berharga. Aku nemu 1 kamar kos petakan di daerah pinggiran, MA.
Bekas gudang yang dijadikan kamar. Kamar mandi luar. Sewanya bulanan, bisa bayar belakangan kalau ada jaminan KTP. Cuma itu yang kita bisa sekarang, kata Reza. Meriam menangis. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan kemarahan dan ketidakpercayaan. Dari kamar tidur utama seluas 50 meter persegi dengan AC sentral, ia harus pindah ke kamar kos petakan bekas gudang? Ini mimpi, ini pasti mimpi. Racau meriam sambil memeluk dirinya sendiri dalam kegelapan rumah mewah yang kini terasa seperti kuburan. Pagi hari, tepat pukul 8. Nicholas Saputra datang tepat waktu. Kali ini ia membawa 2 tukang kunci dan 4 orang petugas keamanan berseragam safari hitam. Reza dan Meriam sudah menunggu di teras. Penampilan mereka kacau. Baju kusut, wajah berminyak, mata panda. Mereka menyeret 4 koper besar dan beberapa kantong kresek hitam berisi sepatu. Sudah siap? Tanya Nicholas tanpa basa-basi. Reza mengangguk lemah. Ia menyerahkan kunci rumah kepada Nicholas. Niko, tolong sampaikan ke Dian. Aku minta maaf. Simpan maafmu untuk di pengadilan nanti, Reza, jawab Nicholas dingin sambil menerima kunci itu. Ia menyerahkannya pada tukang kunci. Ganti semua silinder kunci sekarang. Pasang gembok baru di pagar. Meriam menatap rumah itu dengan tatapan nanar. Rumahku. Rumah Dian, koreksi Nicholas. Silakan tinggalkan area ini. Reza menuntun ibunya berjalan keluar. Langkah mereka berat. Di luar pagar, beberapa tetangga sudah berkumpul. Mereka berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk, dan beberapa bahkan terang-terangan merekam dengan ponsel mereka. Itu Bu Merikan? Yang sombongnya minta ampun? Iya, katanya diusir sama menantunya. Syukurin. Dulu ngehina pembantu saya gara-gara nyapu debunya terbang ke teras dia. Sekarang karma dibayar tunai. Loh, mobilnya mana? Kok naik taksi online? Bisik-bisik itu terdengar jelas di telinga Meriam. Wajahnya panas. Ia ingin berteriak, memaki mereka semua, tapi tenaganya sudah habis. Rasa malunya terlalu besar. Ia menundukkan kepala, menyembunyikan wajah di balik selendangnya. Sebuah mobil Daihatsu Sigra, taksi online pesanan Reza, berhenti. Supirnya melihat tumpukan koper mereka dengan malas. Sesuai aplikasi ya, Pak? Ke Gang Kelinci 3? Itu daerah padat banget loh Pak. Mobil nggak bisa masuk sampai depan. Harus jalan kaki masuk gang, kata supir itu. Iya, Pak. Nggak apa-apa, jawab Reza pasrah. Mereka menaikkan koper-koper itu ke bagasi sempit. Reza membuka pintu belakang untuk ibunya. Sebelum masuk ke dalam mobil, Reza menoleh sekali lagi ke arah rumah mewah bergaya Mediterania itu. Di balkon lantai 2, ia melihat bayangan seseorang berdiri. Itu Dian. Dian Sastrowardoyo berdiri di sana, mengenakan dres putih yang anggun, memegang secangkir teh. Ia menatap ke bawah, menatap mantan suami dan mertuanya yang terusir. Wajahnya datar, tanpa senyum, tanpa air mata. Ia hanya menyaksikan eksekusi keadilannya. Mata mereka bertemu sedetik. Reza berharap ada iba di mata Dian. Tapi yang ia temukan hanyalah dinding es yang kokoh. Dian berbalik badan, masuk ke dalam rumah, dan menutup pintu balkon. Tutup buku. Jalan, Pak, kata Reza lirih. Mobil taksi online itu melaju perlahan, membawa mereka menjauh dari kawasan elit Menteng menuju daerah pinggiran yang kumuh, panas, dan bising. Meninggalkan surga yang mereka sia-siakan, menuju neraka yang mereka ciptakan sendiri. Sementara itu, di dalam rumah, Dian kembali duduk di kursi kerja barunya yang baru saja diantar pagi itu. Ia membuka laptopnya. Email baru masuk dari klien internasional. Hidup terus berjalan. Dan bagi Dian, hidup baru saja dimulai kembali dengan napas yang jauh lebih lega. Matahari Jakarta sedang terik-teriknya, seolah membakar ubun-ubun siapa saja yang tidak berlindung di bawah naungan AC. Di Gang Kelinci 3, panas itu terasa 2 kali lipat lebih menyengat. Jalanan sempit selebar 1 meter itu diapit oleh tembok-tembok rumah yang lembab, saluran got terbuka yang menguapkan bau busuk, dan kabel-kabel listrik semrawut yang menjuntai rendah. Di salah satu petakan sempit berukuran 3x3 meter,
Meriam Belina duduk terkulai di atas kasur busa tipis yang ditaruh langsung di lantai. Tidak ada dipan. Tidak ada spray sutra. Hanya ada spray katun kasar bermotif bunga norak yang sudah pudar warnanya. Panas. Ya Tuhan, panas sekali. Keluh Meriam sambil mengipas-ngipasi lehernya dengan sobekan kardus bekas mie instan. Keringat membanjiri lehernya yang dulu selalu wangi parfum mahal, kini lengket dan berbau apek. Reza, nyalakan AC-nya. Mama bisa mati kalau begini. Reza Rahadian, yang sedang duduk meringkuk di pojok ruangan sambil memeluk lutut, menatap ibunya dengan tatapan kosong. Ia hanya mengenakan kaos kutang yang sudah bolong di bagian ketiak dan celana pendek. Gak ada AC, Ma, jawab Reza lirih, suaranya parau karena kurang minum. Ini kontrakan 600.000 sebulan. Cuma ada kipas angin kecil itu, tapi baling-balingnya macet. Meriam menatap kipas angin plastik butut yang berdebu tebal di sudut ruangan. Benda itu hanya berdengung-ngungung tanpa menghasilkan angin, seolah mengejek penderitaan mereka. Beli yang baru. Pesan online. Bentak Meriam, kebiasaan lamanya belum hilang. Pakai apa? Reza tertawa getir, tawa yang terdengar seperti isak tangis tertahan. Saldo aku 0, Ma. 0. Uang cash sisa kemarin cuma tinggal 20.000. Cukup buat makan nasi bungkus berdua nanti sore. Besok? Entah. Meriam terdiam. Realita itu menghantamnya lagi. Dinding kamar ini catnya mengelupas, menampilkan bercak jamur kehijauan. Atapnya seng tanpa plafon, membuat ruangan itu seperti oven saat siang hari. Suara teriakan tetangga yang sedang memarahi anaknya terdengar jelas, menembus tembok triplek yang tipis. Woi, jangan berisik. Orang mau tidur. Teriak tetangga sebelah sambil memukul tembok pembatas. Meriam tersentak kaget. Jantungnya berdebar kencang. Ia merindukan ketenangan kamarnya yang kedap suara. Ia merindukan Dian yang selalu memastikan suhu kamar selalu di angka 22 derajat Celcius. Ini gara-gara kamu, Za, desis Meriam, matanya mulai berkaca-kaca karena marah. Gara-gara kamu main judi. Gara-gara kamu gak becus jadi laki-laki. Coba kalau kamu gak boros, kita nggak akan diusir kayak kucing kurap begini. Reza mengangkat wajahnya. Matanya merah menyala. Aku? Mama nyalahin aku? Siapa yang tiap bulan minta jatah 20 juta buat arisan? Siapa yang minta dibeliin tas branded biar bisa pamer ke teman-teman sosialita palsu mama itu? Itu semua uang Dian, Ma. Aku nyuri uang Dian buat menuhin gengsi mama. Kurang ajar. Meriam melempar bantal tipis itu ke wajah Reza. Kamu berani bentak mama? Durhaka kamu. Udahlah, Ma. Nggak ada gunanya kita ribut. Reza menepis bantal itu lelah. Kita sama-sama salah. Kita sama-sama parasit. Bedanya, inangnya sekarang sudah pergi, dan parasitnya mati kekeringan. Tiba-tiba, pintu kontrakan yang terbuat dari kayu lapuk diketuk kasar. Permisi. Iuran sampah dan keamanan. 10.000, teriak seseorang dari luar. Reza dan Meriam saling pandang. 10.000. Itu setengah dari sisa uang makan mereka. Jangan dibuka, bisik Meriam ketakutan. Pura-pura nggak ada orang. Mereka berdua terdiam, menahan napas, di dalam oven berukuran 3x3 meter itu. Mantan ratu sosialita dan mantan direktur, itu kini bersembunyi dari penagih iuran sampah. Keringat bercucuran, harga diri hancur lebur di lantai tanah yang dingin. Sore harinya, rasa lapar mengalahkan rasa malu. Reza dan Meriam keluar dari sarang mereka. Perut yang melilit memaksa mereka berjalan menuju warteg, warung Tegal, di ujung gang. Warteg itu sempit, panas, dan ramai oleh kuli bangunan serta supir ojek online yang sedang istirahat. Bau minyak goreng jelantah dan rokok kretek memenuhi udara. Meriam menutup hidungnya dengan ujung daster, satu-satunya pakaian layak yang tersisa. Mereka memesan nasi separuh dengan sayur nangka dan 1 telur dadar untuk dibagi 2. Meriam menatap piring di hadapannya dengan jijik, tapi tangannya gemetar menyendok nasi itu ke mulut. Lapar itu kejam. Di pojok atas warteg, sebuah televisi tabung 14 inci yang warnanya sudah agak buram sedang menayangkan acara infotainment sore. Suaranya agak sember, tapi cukup jelas terdengar.
Dan berita selanjutnya datang dari dunia desain dan arsitektur. Sosok inspiratif minggu ini, Dian Sastrowardoyo, baru saja memenangkan penghargaan bergengsi International Interior Design Award di Singapura. Reza tersedak nasi. Meriam membeku, sendoknya terhenti di udara. Semua mata di warteg tertuju pada layar TV. Di sana, di layar kaca itu, Dian Sastrowardoyo terlihat bercahaya. Ia mengenakan gaun malam berwarna biru tua yang elegan, rambutnya disanggul modern, dan wajahnya dipoles make-up natural yang menonjolkan kecantikannya yang berkelas. Ia berdiri di podium, memegang piala kristal, tersenyum percaya diri. "Terima kasih." Suara Dian terdengar lembut namun tegas dari TV. "Penghargaan ini saya dedikasikan untuk setiap wanita yang berani berdiri di atas kaki sendiri. Untuk mereka yang berani keluar dari bayang-bayang dan membuktikan bahwa kita bukan sekadar pendamping, tapi pemimpin bagi hidup kita sendiri." Layar berganti menampilkan cuplikan kantor baru Dian yang mewah, deretan klien selebriti yang antre menggunakan jasanya, dan mobil Alphard putih terbaru yang kini menjadi tunggangannya. Narator acara itu menambahkan bumbu penyedap. Kabarnya, kekayaan bersih pengusaha cantik ini mencapai puluhan miliar rupiah berkat kontrak-kontrak eksklusifnya. Di warteg yang sumpah itu, seorang bapak tukang ojek nyeletuk, "Beuh, cantik, pinter, tajir melintir. Suaminya pasti orang paling beruntung sedunia ya. Kalau gue jadi lakinya, gue sembah tuh bini." Hati Reza mencelos. Dadanya sesak seolah dihimpit beton. "Gue lakinya, Pak," batinnya menjerit. "Gue lakinya, dan gue malah selingkuh sama cewek matre." Meriam menatap layar TV dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kekaguman, tapi lebih banyak rasa iri dan penyesalan yang membakar. Dulu, wanita di TV itu memijat kakinya setiap malam. Dulu, wanita itu ia suruh-suruh mengepel lantai. Dia pakai kalung berlian yang mama mau bulan lalu. Desis Meriam, matanya tertuju pada leher Dian di layar TV. "Itu harganya 200 juta, Za." "Habisin makannya, Ma," kata Reza, nafsu makannya hilang total. Ia merasa mual. Perbandingan antara dirinya, yang sedang makan nasi telur bagi dua di warteg kumuh, dengan Dian yang sedang dipuja dunia, terlalu menyakitkan untuk ditelan. "Gila ya," tambah ibu pemilik warteg sambil mengelap meja di sebelah mereka. "Dengar-dengar gosipnya dia baru gugat cerai suaminya loh. Katanya suaminya mau kondo, cuma numpang hidup doang. Dasar laki-laki nggak tahu diri, udah dapat berlian malah nyari kerikil." Reza menundukkan kepalanya dalam-dalam, berharap lantai warteg membelah dan menelannya hidup-hidup. Sindiran itu tidak ditujukan padanya secara langsung, tapi rasanya seperti tamparan bolak-balik di wajah. Meriam tidak tahan lagi. Ia membanting sendoknya. "Ayo pulang, Za. Makanannya nggak enak. Bau." Mereka keluar dari warteg dengan tergesa-gesa, diiringi tawarnya Dian Sastrowardoyo dari layar televisi yang seolah mengejek kepergian mereka. Malam itu, Reza tidak bisa tidur. Bukan hanya karena panas, tapi karena keputusasaan. Ia butuh uang. Ia harus mendapatkan uang. Pikirannya tertuju pada satu nama, Anya Geraldine. Tas Hermes seharga 45 juta yang ia belikan tempo hari. Itu kuncinya. Jika tas itu dijual lagi, setidaknya masih laku 30-35 juta. Cukup untuk menyewa apartemen murah dan hidup layak beberapa bulan sembari ia mencari kerja. Dengan sisa kuota internet terakhirnya, Reza melacak lokasi Anya lewat fitur location sharing yang lupa dimatikan Anya di email yang pernah tertinggal di HP Reza. Lokasinya ada di sebuah klub malam eksklusif di kawasan SCBD. "Ma, aku pergi sebentar. Mau ambil hak kita?" pamit Reza pada ibunya yang sedang merintih sakit pinggang. Reza menggunakan sisa uang terakhirnya untuk naik ojek online ke SCBD. Penampilannya sungguh kontras. Ia mengenakan kemeja terbaiknya yang tersisa, yang sayangnya agak kusut karena berdesakan di koper, dan sepatu pantofel yang belum sempat disemir. Sampai di depan klub, Reza sempat ditahan oleh bouncer, penjaga pintu. "Member only, Mas. Saya mau ketemu teman di dalam. Anya Geraldine." "Penting?" kata Reza memelas. Beruntung, saat itu Anya baru saja keluar dari pintu lobi,
digandeng mesra oleh seorang pria tua berkepala botak namun mengenakan jam tangan Richard Mille seharga rumah mewah. Anya terlihat cantik, mengenakan dress seksi dan tas itu. Tas Hermes Birkin 45 juta itu menggelayut manja di lengannya. Anya, panggil Reza, berlari mendekat. Anya menoleh. Senyumnya langsung lenyap saat melihat Reza. Ia berbisik sesuatu pada pria tua di sebelahnya, lalu memberi isyarat agar pria itu menunggu di mobil. Anya melangkah menghampiri Reza dengan tatapan jijik, menjaga jarak seolah Reza membawa virus menular. Ngapain lo di sini? Gue kan udah blokir nomor lo. Nggak paham bahasa isyarat ya? Anya, tolong. Reza mencoba meraih tangan Anya, tapi ditepis kasar. Aku butuh bantuan kamu. Tas itu, tas yang aku belikan itu. Aku butuh kamu balikin tas itu. Atau jual, dan bagi 2 hasilnya. Aku lagi susah banget, Nya. Mama sakit, kita diusir. Anya tertawa. Tawa yang keras dan meremehkan. Beberapa orang di lobi menoleh. Balikin? Lo sehat? Anya membelalakan matanya yang berias tebal. Tas ini kado? Pemberian? Mana ada minta balik kado? Lagian ya, Za, lo itu udah bangkrut. Berita lo udah nyebar di tongkrongan. Lo itu penipu. Ngaku direktur padahal pengangguran yang dipelihara istri. Aku beliin itu pakai uang istriku. Itu uang curian. Jadi secara hukum itu harus balik. Reza mulai panik, suaranya meninggi. Halah, urus aja sama hukum. Tantang Anya. Denger ya, Za. Gue mau sama lo kemarin karena gue kira lo, paus. Ternyata lo cuma, ikan teri. Ikan teri yang numpang di akuarium orang lain lagi. Anya mencondongkan tubuhnya, membisikkan kata-kata yang menghancurkan sisa ego Reza. Pacar baru gue ini, dia punya tambang batu bara beneran. Bukan halusinasi kayak lo. Jadi, jangan pernah muncul di depan muka gue lagi, atau gue teriak pelecehan seksual biar lo digebukin satpam. Reza terdiam kaku. Minggir, gembel, desis Anya, lalu ia berjalan anggun menuju mobil Ferrari merah yang menunggunya. Mobil itu menderu pergi, menyipratkan genangan air sisa hujan ke celana bahan Reza. Reza berdiri mematung di lobi mewah itu. Di sekelilingnya, orang-orang kaya berlalu lalang dengan wangi parfum mahal dan tawa bahagia. Reza merasa kecil, kotor, dan tak berharga. Anya benar. Dia bukan siapa-siapa tanpa uang Dian. Dia hanyalah cangkang kosong yang retak. 3 hari berlalu. Uang sudah benar-benar habis. Meriam dan Reza hanya makan mie instan mentah yang diremukan, karena gas LPG di kontrakan tetangga pun mereka malu meminjamnya. Kita harus temui Dian, kata Meriam dengan wajah pucat. Bibirnya pecah-pecah. Dia nggak mungkin sekejam ini. Mama pernah merawat dia waktu sakit demam dulu, sekali. Dia pasti ingat. Dia pasti punya hati. Kondisi mereka sudah putus asa. Dengan berjalan kaki berkilo-kilometer dan menumpang bak terbuka mobil sayur, mereka sampai di kawasan bisnis Sudirman, tempat kantor pusat baru, DS Interior, berada. Gedung pencakar langit itu menjulang tinggi, kaca-kacanya berkilau memantulkan awan. Reza dan Meriam berdiri di depan lobi, tampak seperti pengemis di gerbang istana. Pakaian mereka lusuh, berbau keringat berhari-hari. Meriam bahkan hanya memakai sandal jepit. Mereka mencoba masuk, tapi langsung dihadang oleh 2 orang sekuriti berbadan tegap di pintu putar. Maaf, Pak, Bu. Mau kemana? Di sini tidak boleh meminta sumbangan. Kata sekuriti itu tegas namun sopan, menilai penampilan mereka dari atas ke bawah. Sumbangan? Mata Meriam melotot, naluri nyonyanya keluar. Saya mertua pemilik gedung ini. Saya mau ketemu Dian Sastrowardoyo. Menantu saya. Minggir kamu, satpam rendahan. Sekuriti itu saling pandang, menahan senyum geli. Maaf, Bu. Ibu Dian sedang ada rapat penting. Apakah sudah buat janji? Saya ibunya. Masa ketemu anak sendiri pakai janji? Meriam mulai berteriak, menarik perhatian orang-orang yang lalu lalang di lobi marmer itu. Pegawai-pegawai kantoran yang rapi memandang mereka dengan tatapan aneh. Ada keributan apa ini? Suara bariton yang dingin terdengar. Nicholas Saputra keluar dari lift VIP,
didampingi 2 asisten. Ia tampak sangat rapi, kontras sekali dengan Reza yang berdiri bungkuk di depannya. "Niko," seru Reza, melihat harapan. "Niko, tolong kami. Kami mau ketemu Dian. Cuma 5 menit. Mama sakit, Nick. Kami butuh bantuan." Nicholas menatap mereka tanpa ekspresi. Tidak ada rasa kasihan, hanya profesionalisme yang dingin. "Dian tidak ingin bertemu kalian. Segala komunikasi harus melalui saya sebagai kuasa hukum." "Tegak kamu, Niko," jerit Meriam, air matanya tumpah. "Bilang sama Dian, aku ini ibunya. Aku yang restui dia nikah sama Reza. Dulu dia cium tangan saya. Sekarang sudah kaya dia lupa daratan." "Ibu Meriam," Nicholas maju selangkah, suaranya rendah namun mengintimidasi. "Dian tidak lupa daratan. Dia justru sedang membersihkan daratannya dari sampah. Dan mengenai restu, bukankah ibu dulu setuju karena mengira Dian punya warisan banyak? Sekarang terbukti Dian kaya karena usahanya sendiri, ibu malah menindasnya." Tiba-tiba, pintu kaca otomatis terbuka. Dian Sastrowardoyo keluar, dikawal oleh beberapa staf. Ia sedang berbicara di telepon, tertawa renyah. Ia terlihat sangat cantik, segar, dan bahagia. "Dian, Dian," teriak Reza dan Meriam bersamaan. Dian berhenti sejenak. Ia menoleh. Matanya bertemu dengan mata Reza dan Meriam. Jarak mereka hanya 10 meter, tapi terasa seperti terpisah jurang samudra. Dian tidak mendekat. Ia tidak marah. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan datar, seolah melihat orang asing yang tidak ia kenal. Lalu, ia kembali menempelkan ponsel ke telinganya, berbalik badan, dan masuk ke dalam mobil Alphard hitam yang sudah menunggunya. Pintu mobil tertutup. Kaca gelap naik. Mobil itu melaju pergi. "Dian?" Meriam meraung, mencoba mengejar mobil itu, tapi kakinya tersandung karpet lobi dan ia jatuh tersungkur. Reza mencoba menolong ibunya, tapi ia sendiri gemetar hebat. Di depan ratusan mata karyawan elit Jakarta, Reza Rahadian dan ibunya dipermalukan sehina-hinanya. Bukan oleh kata-kata kasar, tapi oleh pengabaian total. Bagi Dian, mereka sudah tidak ada. Mereka transparan. "Silakan tinggalkan tempat ini," kata Nicholas dingin, lalu berbalik kembali masuk ke gedung. "Atau saya panggil polisi." Reza memapah ibunya berdiri. Dengan sisa tenaga, mereka berjalan keluar dari area gedung mewah itu, kembali ke jalanan panas yang berdebu, diiringi tangisan Meriam yang menyayat hati. Dia jahat, dia jahat. Padahal dalam hati kecilnya, Reza tahu, Dian tidak jahat. Dian hanya sudah selesai. Seminggu kemudian, ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ini adalah hari penghakiman. Ruangan ber-AC itu terasa dingin menusuk tulang bagi Reza. Ia duduk di kursi tergugat, sendirian. Meriam tidak ikut karena sakit demam tinggi akibat stres dan kelelahan. Reza mengenakan kemeja pinjaman dari tetangga kontrakan yang ukurannya kebesaran. Di sisi lain, Dian duduk tenang didampingi Nicholas dan tim pengacaranya. Dian mengenakan blazer putih bersih, melambangkan kebenaran yang ia bawa. Ia tidak menoleh sedikit pun ke arah Reza. Hakim ketua membuka sidang. "Agenda hari ini adalah pembuktian. Silakan pihak penggugat." Nicholas berdiri. Ia maju membawa tumpukan dokumen setebal bantal. "Yang mulia," suara Nicholas bergema mantap. "Tergugat, Saudara Reza, dalam pembelaannya minggu lalu mengklaim bahwa klien saya, Saudari Dian, telah melakukan penelantaran suami dan tidak menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik. Tergugat juga menuntut harta gonogini sebesar 50% dari aset klien saya." Reza menunduk. Itu adalah saran dari teman judinya, gugat balik harta gonogini biar dapat duit. Sebuah langkah bodoh. "Kami menolak keras tuduhan itu," lanjut Nicholas. "Faktanya, selama 5 tahun pernikahan, justru klien saya yang menjadi tulang punggung keluarga 100%. Nicholas menyerahkan bukti ke meja hakim dan layar proyektor menyala. Slide 1, mutasi rekening 5 tahun terakhir. Sebuah grafik batang berwarna merah dan biru muncul. Biru, pemasukan Reza 0 rupiah, sejak 2 tahun terakhir. Merah,
Transfer dari Dian ke Reza total 3.250.000.000 rupiah, 3.250.000.000 rupiah. Gumaman terdengar dari pengunjung sidang. Hakim ketua mengangkat alisnya, terkejut melihat angka fantastis itu. 3 miliar rupiah, Yang Mulia, tekan Nicholas. Uang ini digunakan tergugat untuk membeli mobil, memberi nafkah ibunya, berjudi, dan berselingkuh. Slide 2, bukti perselingkuhan. Foto-foto Reza bersama Anya Geraldine, foto struk tas Hermes, foto check-in hotel. Semuanya terpampang jelas dan besar. Reza menutup wajahnya dengan tangan. Ia merasa ditelanjangi di depan umum. Slide 3, bukti kekerasan verbal. Rekaman suara meriam yang berteriak, "Dasar gembel tak punya rumah cuma numpang hidup." Diputar lagi. Kali ini di ruang sidang yang hening, suara itu terdengar mengerikan dan sangat jahat. "Yang Mulia," kata Nicholas, menutup presentasinya. Tergugat dan keluarganya secara sistematis memanipulasi, memeras, dan menghina klien saya. Klien saya tidak menuntut pengembalian uang 3 miliar itu. Klien saya hanya menuntut perceraian putus secepatnya, tanpa pembagian harta gonogini sepeser pun, karena tergugat tidak memiliki kontribusi apapun selain utang. Hakim ketua menatap Reza. "Saudara tergugat, apakah Anda memiliki bukti bantahan? Apakah Anda punya bukti slip gaji atau penghasilan selama menikah?" Reza membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya kering. Apa yang mau dibantah? Semua itu fakta. Tidak ada, Yang Mulia, bisik Reza. "Keras sedikit," bentah hakim. "Tidak ada, Yang Mulia," teriak Reza pecah, air matanya menetes. "Saya salah. Saya memang benalu. Saya ngaku." Reza ambruk berlutut di lantai ruang sidang, menangis tersedu-sedu. Bukan tangisan penyesalan tulus, tapi tangisan kekalahan total. Ia tahu hidupnya sudah tamat. Ia telah kehilangan istri yang seperti bidadari, kehilangan rumah istana, dan kini kehilangan harga diri terakhirnya di mata hukum. Hakim mengetuk palu 3 kali. Tok, tok, tok. Sidang ditunda 1 minggu untuk pembacaan putusan. Namun berdasarkan bukti, majelis hakim cenderung mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Dian berdiri. Ia menghela napas panjang, seolah beban ribuan ton baru saja diangkat dari pundaknya. Ia menyalami Nicholas, lalu berjalan keluar ruangan. Saat melewati Reza yang masih bersimpuh di lantai, Dian berhenti sejenak. Ujung sepatu hak tingginya yang mengkilap berada tepat di depan wajah Reza yang menunduk. "Mas," panggil Dian pelan. Reza mendongak, matanya basah penuh harap. "Dian, maafin aku, kita bisa mulai dari nol lagi." Dian tersenyum tipis. Sangat tipis. "Tidak ada kita, Mas. Yang ada hanya aku dan masa depanku. Kamu hanyalah pelajaran mahal di masa lalu. Semoga kamu belajar cara menjadi manusia di kehidupan barumu." Dian melangkah pergi, diiringi bunyi tek-tek-tek hak sepatunya yang tegas, meninggalkan Reza sendirian dalam kehampaan ruang sidang yang dingin. 2 hari setelah sidang, Reza duduk di sebuah warung kopi pinggir jalan yang berdebu. Ia tidak sendirian. Di hadapannya duduk Nicholas Saputra. Kontras antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Nicholas dengan kemeja linen biru muda yang rapi dan wangi sandalwood, sementara Reza dengan kaos oblong yang kerahnya sudah melar dan bau keringat basi. Nicholas tidak menyentuh kopi hitam murah yang disajikan di gelas belimbing itu. Ia meletakkan sebuah map biru di meja kayu yang lengket. "Apa lagi ini, Nick?" tanya Reza lelah. Matanya cekung, dikelilingi lingkaran hitam. "Aku sudah kalah di pengadilan. Hakim sudah ketuk palu. Dian sudah menang. Kalian mau ambil apa lagi? Nyawaku?" Nicholas menatap Reza datar. "Bukan nyawa, Za. Tapi kebebasanmu." Jantung Reza berdegup kencang. "Maksudmu?" Nicholas membuka map itu. Di dalamnya terdapat salinan dokumen aplikasi pinjaman online ilegal, pinjol, senilai 50 juta rupiah. Di kolom penjamin, tertera tanda tangan Dian Sastrowardoyo. "Tim audit kami menemukan ini kemarin," kata Nicholas tenang. "Kamu memalsukan tanda tangan Dian untuk pinjaman ini 3 bulan lalu. Uangnya kamu pakai untuk deposit judi slot.
betul? Wajah Reza pucat pasi, seputih kertas. Keringat dingin sebesar biji jagung muncul di dahinya. Memalsukan tanda tangan. Itu pidana. Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Ancaman hukuman 6 tahun penjara. Nicholas menyebutkan pasal itu seolah sedang memesan menu makan siang. Dian punya 2 pilihan untukmu, Za. 1. Dia laporkan ini ke polisi sekarang juga. Bukti forensik tulisan tangan sudah kami siapkan. Kamu akan membusuk di penjara, dicampur dengan penjahat kriminal sungguhan. Reza gemetar hebat. Bayangan penjara yang gelap, sumpek, dan kekerasan di dalamnya membuatnya mual. Jangan, Nick, tolong. Ibuku sakit. Kalau aku di penjara, siapa yang urus mama? Pilihan kedua, potong Nicholas. Ia menyodorkan dokumen lain. Sebuah surat perjanjian bermaterai. Tanda tangani ini. Isinya adalah pernyataan bahwa kamu tidak akan pernah mendekati Dian, tidak akan pernah menghubungi Dian, dan tidak akan pernah menyebut nama Dian di media manapun untuk alasan apapun seumur hidupmu. Kamu harus menghilang dari radarnya. Jika kamu melanggar 1 poin saja, misalnya kamu coba-coba memeras dia lewat wartawan, dokumen pemalsuan ini akan langsung kami proses ke Polda. Reza menatap pulpen yang disodorkan Nicholas. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Ini adalah surat kematian bagi egonya. Ia harus mengakui kekalahannya secara total. Ia harus menjadi hantu bagi masa lalunya sendiri. Bagaimana dengan utang pinjol ini? Tanya Reza lirih. Dian sudah lunasi tadi pagi. Dia tidak mau namanya tercoreng karena ulahmu. Anggap itu sedekah terakhir dari mantan istrimu untuk membebaskanmu dari lilitan rentenir, supaya kamu tidak mati dibunuh preman di jalanan. Air mata Reza menetes jatuh ke atas meja kayu yang kotor itu. Dian, wanita yang ia sebut gembel, wanita yang ia hianati, justru yang menyelamatkan nyawanya dari kejaran debt collector pinjol yang sadis. Rasa malu yang luar biasa menghantam dada Reza, lebih sakit daripada pukulan fisik. Dia terlalu baik buat aku, Nick, isak Reza. Dia memang terlalu baik. Dan kamu menyia-nyiakannya. Tanda tangan sekarang. Reza menandatangani surat itu dengan tangan gemetar. Sret. Sret. Selesai. Nicholas mengambil dokumen itu, memasukkannya kembali ke tas kerjanya. Ia berdiri, merapikan jasnya. Urusan kita selesai, Reza. Jangan pernah muncul di hadapan kami lagi. Nicholas berjalan pergi menuju mobil sedan mewahnya yang parkir agak jauh. Reza tetap duduk di warung kopi itu, menatap punggung Nicholas yang menjauh, menyadari bahwa ia baru saja melepaskan satu-satunya malaikat yang pernah singgah dalam hidupnya yang kelam. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Di kontrakan petak Gang Kelinci, suaranya seperti meriam yang menghantam atap seng. Bletak, bletak, bletak. Di dalam ruangan 3x3 meter itu, air menetes dari langit-langit yang bocor. Tik, tik, tik. Air keruh itu jatuh tepat di samping kasur tipis tempat meriam Belina terbaring menggigil. Tubuh meriam panas tinggi. Wajahnya merah padam, tapi bibirnya pucat dan pecah-pecah. Ia meracau dalam tidurnya. Dian, tolong ambilkan selimut, AC-nya terlalu dingin. Racau meriam. Ia masih terjebak dalam memori masa lalunya di rumah mewah Menteng. Reza duduk di sampingnya, memeras kain kompres dengan air keran. Tidak ada es batu. Kulkas tidak punya. MA bangun, MA. Minum obat dulu, bujuk Reza lembut. Ia menyodorkan obat warung generik seharga Rp3.000. Hanya itu yang mampu ia beli hari ini. Meriam membuka matanya perlahan. Pandangannya kabur. Ia melihat sekeliling. Dinding berjamur. Ember tadahan air hujan yang sudah penuh. Bau apek kasur basah. Realita menghantamnya kembali. Mana Dian? Tanya meriam lemah. Kenapa bukan Dian yang rawat mama? Tangan kamu kasar. Za. Dian itu lembut. Reza menghela napas panjang. Dian gak ada, MA. Dian sudah pergi. Mama lupa? Mama yang usir dia. Kalimat itu menohok ulu hati meriam. Ingatan malam itu kembali berputar. Teriakan lantangnya, dasar gembel tak punya rumah cuma numpang hidup. Air mata meleleh dari sudut mata meriam yang keriput.
Sakit, Za. Badan Mama sakit semua. Mama mau sup ayam jahe buatan Dian. Mama mau bubur yang dimasak Dian. Nggak ada sup ayam, Ma. Adanya bubur instan. Makan ya. Reza mencoba menyuapi ibunya. Meriam menepis sendok itu. Bubur tumpah ke lantai. Nggak enak. Hambar. Kamu nggak becus. Kenapa kamu ceraikan Dian? Harusnya kamu sujud di kaki dia. Bawa dia pulang. Ma. Sadar. Reza membentak frustrasi. Kita sudah nggak punya akses ke dia. Dia sudah bahagia. Kita yang hancur. Tiba-tiba, suara ketukan keras di dinding triplek pembatas terdengar. Suara tetangga sebelah, Bu Tejo, yang mulutnya setajam silet. Heh, berisik banget sih kalian. Orang sakit kok teriak-teriak. Kalau mau ribut pindah ke hutan sana. Dasar orang miskin banyak tingkah. Dulu katanya orang kaya, kok sekarang beli obat aja ngutang di warung. Hinaan itu terdengar jelas menembus dinding tipis. Meriam menutup telinganya. Ia menangis meraung. Dulu, tidak ada yang berani bicara padanya dengan nada tinggi. Dulu, semua orang menunduk hormat padanya. Sekarang, ia hanyalah objek gunjingan di gang kumuh. Karma. Bisik Meriam di sela tangisnya. Ini karma, Za. Kita kualat. Kita menindas orang yang tulus, sekarang kita diinjak-injak orang lain. Reza memeluk ibunya yang kurus kering. Di tengah hujan badai dan atap bocor, ibu dan anak itu menangisi kesombongan mereka yang telah menjadi debu. Mereka merindukan sosok Dian, bukan lagi sebagai mesin ATM, tapi sebagai satu-satunya manusia yang pernah memanusiakan mereka. Namun, penyesalan selalu datang terlambat, saat pintu surga sudah terkunci rapat. 3 bulan berlalu. Hidup harus terus berjalan, meski dengan merangkak. Reza kini bekerja sebagai driver ojek online. Ia menyewa motor bebek tua dari tetangganya dengan sistem setoran harian. Wajahnya yang dulu glowing perawatan klinik mahal, kini kusam, berminyak, dan belang terbakar matahari. Tangannya kasar dan kapalan. Siang itu panasnya bukan main. Aspal Jakarta seolah meleleh. Reza baru saja menyelesaikan orderan mengantar penumpang ke daerah Kuningan. Perutnya lapar, tapi ia menahannya demi menghemat uang setoran. Ting! Notifikasi orderan masuk. Layanan, GoFood, Martabak Sultan. Tujuan, Gedung DS Tower, LT15. Jantung Reza berdesir. DS Tower. Gedung itu dinamai dengan inisial mantan istrinya. Ia ingin menolak, tapi performa akunnya sedang turun. Jika ia tolak, ia bisa kena suspend. Dengan berat hati, ia mengambil orderan itu. Setengah jam kemudian, Reza memarkir motor bututnya di area parkir basement gedung pencakar langit itu yang dingin dan bersih. Ia berjalan menuju lobi, menenteng kantong plastik berisi martabak. Ia mengenakan jaket hijau yang warnanya sudah pudar dan celana jeans belel. Di lobi, ia dihadang resepsionis cantik. Maaf, Pak. Ojol tidak boleh naik. Titip di meja delivery saja. Reza mengangguk patuh. Saat ia meletakkan makanan itu, matanya menangkap sesuatu di layar LED raksasa yang terpasang di dinding lobi. Itu adalah video profil perusahaan. Wajah Dian Sastrowardoyo muncul di sana, tersenyum ramah namun berwibawa. Desain bukan hanya tentang keindahan, tapi tentang menciptakan ruang di mana hati merasa pulang, ucap Dian di video itu. Reza terpaku. Ia menatap layar itu lekat-lekat. Tiba-tiba, pintu lift VIP terbuka. Sekelompok eksekutif keluar. Di tengah-tengah mereka, berjalanlah sosok aslinya. Dian. Dian terlihat memukau dengan setelan blazer baby blue dan celana kulot putih. Ia sedang berdiskusi serius dengan seorang klien bule, bahasa Inggrisnya terdengar fasih dan elegan. Wangi parfum Jo Malone favoritnya tercium samar saat rombongan itu melintas. Reza refleks mundur, menyembunyikan tubuhnya di balik pilar besar. Jantungnya mau copot. Ia merasa sangat kerdil. Ia merasa seperti tikus got yang tidak sengaja masuk ke istana. Dian berhenti sejenak, tepat 2 meter dari tempat persembunyian Reza. Ia menoleh ke arah meja resepsionis. Mbak, tolong pesankan kopi untuk tamu saya ya.
Charge ke ruangan saya, kata Dian lembut pada resepsionis. Baik, Bu Dian. Dian tidak melihat Reza. Atau mungkin, Dian melihat sekilas sosok jaket hijau di sudut mata, tapi baginya itu hanyalah latar belakang. Reza Rahadian, pria yang dulu tidur di sebelahnya setiap malam, kini hanyalah ornamen tak terlihat di dunianya yang megah. Setelah Dian masuk kembali ke lift, Reza merosot lemas. Kakinya gemetar. Ia melihat pantulan dirinya di kaca dinding lobi. Kumuh. Dekil. Menyedihkan. Mas ojol? Ini sudah selesai antarnya? Tegur satpam curiga. Iya pak. Sudah, jawab Reza gagap. Ia berjalan keluar dari gedung itu dengan langkah menyeret. Di luar, ia melihat baliho besar bergambar Dian dengan tulisan, Woman of the Year 2024. Reza menyalakan motornya. Di balik helm yang bau apek, air matanya menetes lagi. Ia sadar, jarak antara dia dan Dian bukan lagi sekadar status suami istri. Jarak mereka kini sejauh langit ketujuh dan dasar sumur. Dan sumur itu, ia gali sendiri dengan tangannya. Sementara itu, di lantai 15 di S Tower, Dian duduk di kursi kerjanya yang ergonomis, menghadap jendela besar yang menampilkan panorama kota Jakarta. Di tangannya ada segelas champagne. Hari ini adalah perayaan kecil. Kantor cabang barunya di Bali baru saja mencapai target penjualan tahunan hanya dalam waktu 3 bulan. Pintu ruangan diketuk. Nicholas Saputra masuk, membawa buket bunga tulip putih yang besar. Selamat, Ibu CEO, sapa Nicholas dengan senyum hangat yang jarang ia tunjukkan pada orang lain. Dian tertawa renyah, bangkit menyambut sahabat, dan kini partner bisnisnya, itu. Terima kasih, Pak Konsultan Hukum. Tanpa legalitas yang kamu rapikan, ekspansi ini mustahil. Nicholas meletakkan bunga di meja. Ia menatap Dian lekat. Tatapan yang berbeda dari sekadar teman. Ada kekaguman yang mendalam di sana. Kamu terlihat bahagia, Di, kata Nicholas. Aku memang bahagia, Nick, jawab Dian tulus. Ia menyesap minumannya. Rasanya ringan. Dulu, setiap pulang kerja, dadaku sesak. Aku harus mikirin drama mertua, mikirin tagihan suami, mikirin kebohongan apalagi yang harus aku tutup. Sekarang, aku pulang ke apartemenku, aku nyalakan lilin aromaterapi, aku baca buku, damai. Ternyata, kebahagiaan itu bukan punya suami. Kebahagiaan itu punya ketenangan hati. Nicholas mengangguk setuju. Kamu pantas mendapatkannya. Kamu sudah melewati neraka untuk sampai ke surga ini. Omong-omong soal neraka. Dian menatap keluar jendela, ke arah jalanan macet di bawah sana. Apa kabar mereka? Kamu masih pantau? Nicholas menghela napas. Masih, tipis-tipis. Reza jadi ojol. Ibunya sakit-sakitan di kontrakan kumuh. Mereka hidup, tapi susah payah. Dian terdiam sejenak. Apakah ia merasa kasihan? Sedikit, sebagai sesama manusia. Tapi apakah ia ingin menolong? Tidak. Rasa iba itu tidak cukup kuat untuk membuka kembali pintu yang sudah ia kunci mati. Biarkan saja, kata Dian tegas. Itu sekolah kehidupan buat mereka. SPP-nya memang mahal. Harus bayar pakai penderitaan. Semoga mereka lulus. Setuju, Nicholas tersenyum. Jadi, untuk merayakan kesuksesan ini, dinner nanti malam? Ada restoran Italia baru buka di Senopati. Raviolinya enak. Dian menatap mata Nicholas. Ia melihat ketulusan, kecerdasan, dan rasa hormat. 3 hal yang tidak pernah ia dapatkan dari Reza. Boleh, jawab Dian sambil tersenyum manis. Tapi bilnya kita bagi 2 ya? Aku wanita mandiri, ingat? Nicholas tertawa. Siap, Bu Bos. Suasana ruangan itu terasa hangat dan penuh harapan. Di ruangan ini, tidak ada lagi manipulasi. Tidak ada lagi benalu. Yang ada hanya 2 orang dewasa yang saling menghargai, siap melangkah ke masa depan yang cerah. 6 bulan kemudian. Akhir tahun. Layar cerita terbelah menjadi 2 adegan yang kontras, dipisahkan oleh ribuan kilometer dan nasib yang bertolak belakang. Adegan 1, Zermatt, Swiss.
Salju turun lembut menyelimuti pegunungan Alpen yang megah. Di sebuah balkon resort ski bintang 5, Dian Sastrowardoyo berdiri mengenakan mantel bulu tebal yang modis. Di tangannya secangkir coklat panas marshmallow. Udara dingin yang bersih menusuk hidungnya, tapi hatinya hangat. Di sampingnya, Nicholas sedang memotret pemandangan Gunung Matterhorn. Mereka sedang liburan akhir tahun bersama tim inti perusahaan. Indah banget ya, Nick, gumam Dian, uap napasnya mengepul di udara. Sangat, jawab Nicholas, tapi lensanya mengarah ke wajah Dian, bukan ke gunung. Sangat indah. Ponsel Dian bergetar. Notifikasi dari bank masuk. Dividen akhir tahun cair. Angkanya fantastis, cukup untuk membeli satu kompleks perumahan. Dian tersenyum, lalu mematikan ponselnya. Ia tidak butuh validasi angka lagi. Ia sudah memiliki validasi diri. Ia menghirup napas dalam-dalam, merasakan kebebasan yang memabukkan. Ia adalah ratu di kerajaannya sendiri. Tidak ada lagi yang berani menyebutnya numpang hidup. Dunia kini tahu, dialah sang pemberi kehidupan. Adegan 2, posko pembagian sembako, Jakarta pinggiran. Matahari menyengat tajam setelah hujan semalam, membuat tanah becek menguapkan bau lumpur dan sampah. Di lapangan kelurahan yang becek, ratusan orang berdesak-desakan antre pembagian beras murah dari pemerintah. Di antrean paling belakang, terlihat seorang wanita tua ringkih dan seorang pria kurus kering. Meriam Belina dan Reza Rahadian. Meriam duduk di kursi roda bekas yang rodanya macet sebelah, didorong oleh Reza. Wajah Meriam tirus, matanya cekung. Tidak ada lagi sisa-sisa kemewahan. Daster yang ia pakai sudah lusuh dan robek di bagian bahu. "Za, masih lama nggak?" rintih Meriam. "Mama haus. Pusing." "Sabar, Ma. Dikit lagi. Kalau kita keluar antrean, nanti nggak kebagian beras. Kita belum makan nasi dari kemarin," jawab Reza sabar, meski kakinya sendiri gemetar karena lapar. Tiba-tiba, seorang ibu-ibu gemuk menyerobot antrean di depan mereka. Bu, antre dong," tegur Reza. Ibu itu menoleh, lalu mendengus jijik melihat penampilan mereka. "Halah, gembel aja banyak protes. Minggir, badan lo bau." Ibu itu mendorong bahu Reza hingga ia terhuyung dan hampir menjatuhkan kursi roda ibunya. "Hai, jangan kurang ajar ya," teriak Meriam dengan sisa tenaga, suara nyonya besarnya keluar sesaat. "Saya ini..." Kalimatnya terhenti. "Saya ini siapa?" batin Meriam. Ia bukan lagi nyonya besar. Ia bukan lagi ibu direktur. Ia bukan siapa-siapa. Orang-orang di sekitar menatap mereka dengan tatapan aneh dan kasihan. "Udah, Bu. Sadar diri," celetuk seorang remaja. "Udah miskin jangan sombong." Meriam terdiam. Air matanya menetes, jatuh ke pangkuannya yang kotor. Reza hanya bisa menunduk, menelan ludah yang terasa pahit. Ia mengeratkan pegangannya pada kursi roda ibunya. Di tengah kerumunan manusia yang berebut bertahan hidup itu, Reza teringat kalimat ibunya setahun yang lalu. "Dasar gembel tak punya rumah cuma numpang hidup." Kata-kata itu kini berbalik menjadi kutukan abadi. Merekalah gembel itu. Merekalah yang kini tidak punya rumah. Dan di atas lumpur becek itu, di bawah terik matahari yang tak kenal ampun, Reza dan Meriam akhirnya mengerti arti kata syukur yang terlambat. Sementara Nun jauh di sana, di benua yang berbeda, Dian tertawa lepas di bawah hujan salju, menutup lembaran lama dengan kemenangan yang sempurna. 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 Kemenangan yang sempurna.